Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada teman-teman semua. Di sini kita kelompok 10 akan menjelaskan hasil analisis yang diberikan tugas untuk memenuhi tugas UAS tentang analisis YouTuber Fitra Eri. Muncul sebuah plan menjadi salah satu sumber informasi yang dibutuhkan masyarakat. Proses masuknya media baru di Indonesia bisa dibilang mudah, karena melihat sebagian masyarakat yang membutuhkan dan banyak mencari sumber informasi dan hiburan. Kebanyakan dari masyarakat mencari dan mengakses hal tersebut melalui media. Salah satu contohnya adalah Fitra Eri. Fitra Eri adalah seorang vlogger otomotif terkenal di Indonesia yang menggunakan media YouTube sebagai brandingnya. Fitra Eri juga dikenal berprestasi dalam dunia balap mobil, baik dalam negeri maupun luar negeri. Fitra Eri aktif memberikan review produk dan update seputar mobil, serta pengalamannya saat masih berada di dunia balap mobil yang diunggah dalam channel YouTube miliknya. Terdapat struktur dan konduk hasil analisis kelompok kami yang akan dijelaskan pertama oleh Iqbal Fatur Rahmat. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, struktur ada market concentration atau number of seller buyer. Nah, pada bagian ini, channel YouTube Fitra Eri masuk ke dalam pasar oligopoli. Karena YouTuber otomotif khususnya mobil di Indonesia bisa terbilang masih sedikit. Dan para vlogger mobil ini juga sering berkolaborasi. Sebagai YouTuber otomotif, Fitra Eri juga fokus kepada target penonton, yaitu orang yang suka di dunia otomotif. Apalagi banyak yang hendak membeli mobil, tapi terlebih dahulu ingin mengetahui keunggulan dan kekurangan produk tersebut. Dengan melihat review di YouTube, maka ini adalah pasar untuk channel review mobil seperti Fitra Eri. Lalu yang kedua ada barrier to entry. Di bagian ini, Fitra Eri kadang mendapat hambatan dalam proses review produk mobil ketika tidak tersedia mobil yang akan di-review di dalam channel YouTube-nya. Sehingga dalam proses ini, untuk mengulas mobil menjadi tertunda. Lalu yang ketiga ada product differentiation. Setiap channel YouTube mempunyai perbedaan dan ciri khas masing-masing. Yang membedakan channel vlogger otomotif Fitra Eri dengan channel YouTuber otomotif lainnya adalah update dalam produk yang disampaikan. Karena Fitra Eri selalu pesan mobil dari pabriknya langsung, serta gaya bahasa dalam review simpel dan mudah dipahami oleh khalayak. Nah, yang keempat ada cost structure. Pada hal ini mengacu pada pengeluaran atau biaya dalam membuat konten review mobil. Biasanya, barang yang direview milik pribadi, maka pengeluaran lebih mahal. Ada juga yang sewa, sehingga biaya lebih murah. Kemudian untuk alat pendukung yang dibutuhkan yaitu kamera, mic, dan PC untuk harganya sesuai dengan tipenya. Nah, melanjutkan dari Iqbal tadi, masih tentang struktur vertical integration. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana Fitra Eri sebagai vlogger otomotif membuat kontennya dari awal. Jadi, pertama Fitra Eri memilih jenis mobil yang akan direview, bisa dengan membeli atau sewa. Kemudian juga membutuhkan seorang kameramen dan editor video untuk mempermudah proses konten review. Kemudian horizontal integration. Fitra Eri juga membangun media digital otomotif yang bernama Auto Driver. Ini masih dalam satu kepemilikan yang sama dengan channel YouTube Fitra Eri. Auto Driver bertujuan untuk membantu konsumen mobil untuk memilih dan memberikan referensi melalui ulasan Auto Driver. Masuk ke konduk perilaku. Poin pertama ada pricing behavior. Dasar perilaku orang yang mengikuti YouTube Fitra Eri menjadikan salah satu dasar penetapan harga sebuah suku cadang atau produk mobil yang dia review. Dalam artian bisa mempengaruhi harga. Dalam menetapkan harga perilaku bahwa persepsi harga dari perspektif penonton YouTube-nya potensial lebih kompleks. Lanjut produk strategi, mereview sebuah mobil sudah banyak ada di channel YouTube. Tapi dalam hal ini Fitra Eri untuk menjadi strategi dan pembeda dari YouTuber lainnya adalah cepat mobil di mana mobil tersebut belum masuk di Indonesia untuk direview dan juga penyampaiannya yang pelan dan menjelaskannya seluruh bagian yang akan direview. Selanjutnya, advertising strategi iklan channel YouTube Fitra Eri dengan banyak relasi atau kenalan Fitra Eri dalam dunia otomotif dari kenalan tersebut. Fitra meminta izin kepada yang mempunyai mobil tersebut untuk direview. Iklan di dalam vlog pun beragam, bisa hanya tampil 15 detik atau keseluruhan cerita mengandung promosi. Research dan innovation, memperbarui inovasi channel mengikuti tren yang ada adalah cara yang paling mudah untuk mempertahankan penonton dengan mengikuti tren yang saat ini. Artinya, channel YouTube
terus melakukan perubahan sesuai kondisi pasar masyarakat. Dengan begitu, penonton tidak merasa bosan. Investment strategi mengacu pada seperangkat prinsip yang dirancang untuk membantu investor individu mencapai tujuan keuangan dan investasi. Rencana inilah yang menjadi keputusan investor berdasarkan tujuan dan kebutuhan modal di masa depan. Legal strategi, agar nama channel YouTube dan video yang ada di dalamnya tidak bisa direupload, bisa dihak-patenkan apabila seseorang mengunggah video Fitra di laman YouTube di luar channelnya. Bisa jadi kena copyright dan bisa dibawa ke jalur hukum mengenai UU ITE. Kooperatif strategi. Pada hal ini mengacu pada strategi perencanaan di mana dua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama guna mendapat hasil yang sempurna. Menerapkan strategi kooperasi untuk meningkatkan keuntungan pada laman YouTube melalui kerjasama dengan pihak lain. Kesimpulannya, berdasarkan dari penjabaran di atas, bisa disimpulkan perkembangan media terutama teknologi sangat memudahkan khalayak untuk mendapatkan informasi yang terupdate dan efektif. Proses masuknya media baru di Indonesia bisa dibilang mudah karena melihat sebagian masyarakat yang membutuhkan dan banyak mencari sumber informasi dan hiburan. Channel YouTube review mobil ini masuk ke dalam pasar oligopoli karena YouTuber Indonesia terbilang masih sedikit dan para vlogger mobil ini juga sering berkolaborasi agar nama channel YouTube dan video yang ada di dalamnya tidak bisa di-reupload, bisa dihak-patenkan apabila seseorang mengunggah video Fitra di laman YouTube di luar channelnya. Bisa jadi kena copyright dan bisa dibawa ke jalur hukum mengenai UU ITE. Nah, itu tadi sedikit analisa dari kelompok kami, pembahasan dan kesimpulan yang sudah dijelaskan kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata dan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sebagai penutup di video kali ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.